Halo, selamat pagi sahabat Polri. Kali ini kita sedang duduk santai di kolam ikan, tepatnya di belakang Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah. Dan kali ini kita akan sedikit berbincang masalah tertib lalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Dan pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu AKBP Woro dari Direktorat Lalu Lintas. Selamat pagi Ibu Woro. Pagi Mas Toro. Siap. Suasana pagi hari ini dengan mendengar suara gemercik air di kolam Ibu, ya. rasanya tambah segar suasana Ibu, hari ya. ini. Oke, terima kasih Ibu Woro. Selanjutnya kita juga kedatangan tamu yang tidak kalah serunya lagi. Ini salah satu guru olahraga di Min 1 ya Pak ya? Oh, Min 2 Kota Palangkaraya. Bapak John Kennedy. Selamat pagi Bapak John. Selamat pagi Mas. Siap. Dan sebelah kirinya ibu yang cantik dan murah senyum dengan Ibu Ayu ya Bu ya. Kebetulan Ibu Ayu juga di Min 2 Kota Palangkaraya. Sahabat Polri, sekarang kita akan sedikit berbincang masalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Sahabat Polri, kita langsung boleh bertanya ke Pak John sendiri di sini. Pak John, kita sedikit bertanya bagaimana tertib lalu lintas untuk anak sekolah di Min 2 khususnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa berhadir di sahabat Polri ini. Ya, sangat berbahagia sekali berada di sini. Menyikapi dengan kondisi sekarang ini, terutama bagi kami yang pengajar di Min 2 Kota Palangkaraya yang levelnya masih sekolah dasar, ya. Terutama yang kami soroti pertama di areal tempat kami mengajar dulu Pak, di mana di sana pada pagi hari dan siang hari saat anak-anak berangkat dan pulang sekolah itu lalu lintasnya sangat padat sekali. Sekedar informasi, kita mempunyai kurang lebih 800 siswa, yang mana sekolah kita berada di pemukiman padat penduduk, sehingga kadang-kadang kita terbentur dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut, terutama yang pengguna jalan. Jadi kalau bisa kita minta di sana ada seperti sosialisasi atau hal yang dapat membantu kami untuk mengurai permasalahan, terutama untuk kemacetan itu. Yang kedua, mungkin untuk sekarang ini maraknya anak-anak yang menggunakan sepeda motor listrik Pak. Nah, jadi kami di sekolah memang sering mengingatkan anak-anak bahwa tidak dibenarkan berkendara memakai motor listrik saat ke sekolah. Nah, dan imbauan kami tersebut ya tentu ada respon yang positif dan negatif dari orang tua siswa, terutama kalau orang tua siswa yang tidak setuju dengan himbauan kami. Lalu mereka berdalih mana surat edaran atau aturan yang tidak membolehkan. Padahal tujuan kami adalah ingin menyelamatkan anak-anak itu dari hal yang tidak diinginkan. Karena kita ketahui anak-anak di usia di bawah 12 tahun itu sangat rentan dan emosinya tidak labil kalau membawa kendaraan. Ya walaupun itu namanya sepeda listrik. Tapi biasanya digeber atau digas itu. Nah, dan mereka tidak melihat kecepatannya berapa karena di situ tidak ada batas kecepatan minimal maksimum, sehingga mereka asal gas saja. Nah, itu mungkin gambaran sedikit untuk keadaan lalu lintas yang ada di lingkungan kami. Terima kasih Pak. Oke Pak John, terima kasih masukannya. Di sini sangat bagus sekali nih bincang-bincang kita hari ini Bu Woro. Nah, kebetulan kita ada langsung di sini dengan AKBP Woro dan kita bisa dapat sedikit penjelasan yang sekarang lagi marak anak-anak sekolah itu Ibu menggunakan sepeda listrik, dan apakah ada aturan-aturannya apabila menggunakan sepeda listrik harus menggunakan helm ataupun ada surat izin mengemudi Ibu ya. Nah, Ibu boleh sedikit jelaskan ke sahabat-sahabat Polri di rumah bagaimana bisa bersosialisasi ke sekolah-sekolah dan
memberikan penjelasan ke anak-anak cara berkendara yang baik, tertib lalu lintas yang baik, dan terutama lagi marak sekarang ini sepeda listrik itu Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih sahabat Polri dimanapun berada, dan juga tadi masukan dari Pak John terkait sekarang ini memang lagi marak sekali ya. Betul, Ibu. Untuk anak-anak yang ke sekolah baik SD, SMP sampai SMA juga menggunakan sepeda listrik ke sekolah. Nah, itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 bahwasanya minimal usia yang menggunakan sepeda listrik itu adalah 12 tahun. Dan itu juga dioperasionalkannya pada kawasan tertentu, tidak sebebas menggunakan di jalan raya, tetapi pada kawasan tertentu seperti kawasan pemukiman, kemudian kawasan perkantoran, kawasan wisata, dan juga di kawasan Car Free Day. Jadi lokasi-lokasi itulah yang diizinkan untuk menggunakan sepeda listrik. Nah, di luar itu tidak diizinkan. Oleh karenanya kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah tidak henti-hentinya selalu setiap pagi kami mobile ke sekolah-sekolah ketika menemukan anak-anak yang menggunakan sepeda listrik sebagai angkutan ke sekolahan, maka kami tegur secara humanis dan juga kami sampaikan kepada orang tua bahwa itu sangat membahayakan baik bagi anak-anak maupun juga bagi pengendara yang lain. Oleh karenanya melalui kegiatan pada pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu tertib berlalu lintas, menyelamatkan anak bangsa dengan kegiatan Polantas Curhat Dong. Nah, disinilah wadahnya untuk menggali permasalahan yang ada di masyarakat terkait lalu lintas. Nah, kemudian juga ini juga ada peran dari orang tua juga, tidak hanya dari polisi lalu lintasnya, tetapi peran orang tua ini sangat dominan untuk tidak mengizinkan putra-putrinya ke sekolah menggunakan sepeda listrik. Itu semuanya adalah demi keamanan dan keselamatan di dalam berlalu lintas di jalan raya. Demikian sahabat Polri. AKBP Woro. Sahabat Polri, kita boleh sedikit lagi bertanya Ibu. Mungkin nanti dari Direktur Lalu Lintas sendiri bisa gitu Pak John ya, mengadakan sosialisasi sekali-sekali ke sekolah mereka dengan bertatap muka langsung dengan orang tua murid agar mereka nanti tidak salah paham. Kemungkinan kalau dari guru yang menyampaikan kurang begitu afdol mungkin Ibu ya, mungkin nanti dari Direktur Lalu Lintas sendiri akan lebih nyaman cara menyampaikannya. Dan satu lagi dari Pak John itu Bu, bagaimana dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalteng untuk gatur di sekitar sekolah mereka yang di lingkungan sekolah ya, Pak John ya, kemungkinan di daerah situ rawan kecelakaan dan penduduknya juga sedikit banyak rame ya Pak John ya, itu Bu yang mereka sampaikan ke Direktur Lalu Lintas. Baik, terima kasih Mas Toro untuk kegiatan sosialisasi penggunaan sepeda listrik ini sebenarnya sudah hampir setiap hari kami laksanakan. Kami juga mendatangi ke sekolah-sekolah itu dari SD sampai bahkan kami juga melaksanakan kegiatan to kampus juga, menyampaikan juga menyosialisasikan terkait dengan penggunaan sepeda listrik, dan juga kami mendatangi ke dealer-dealer atau toko-toko yang menjual, juga kami sosialisasikan terkait penggunaan sepeda listrik. Nah, nanti untuk di Min 2 Pak ya, kami sediakan waktu kira-kira kapan kami bisa ke sana, nanti kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi di sana. Dan juga terkait masalah pengaturan lalu lintas di seputaran Min 2 nanti akan kami perhatikan, akan kami tempatkan personil di sana untuk bisa membantu mengurai kemacetan lalu lintas. Terima kasih Bu Woro, dan selanjutnya dari Ibu Ayu. Bu Ayu, bagaimana tanggapan Bu Ayu sendiri pelayanan, kita kembali ke pelayanan mungkin di dalam Ibu ya. Oh iya. Nah, salah satunya pelayanan polisi terhadap masyarakat pada saat Ibu Ayu sendiri atau keluarga Ibu Ayu sendiri ketika
mengurus SIM atau mengurus kendaraannya BPKB atau STNK. Bagaimana nih tanggapan Ibu Ayu sendiri tentang pelayanan di Kesatuan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada polisi lalu lintas selama saya di Kota Palangkaraya. Kebetulan saya di Min 2 ini baru berjalan 4 tahun. 4 tahun. Betul, dan saya awalnya tempat tinggalnya di Raja Wali. Nah, dari Raja Wali ke Ramin itu saya melewati 9 lampu lalu lintas yang aktif, Bu. Betul. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Nah, lampu lalu lintas yang aktif dan polisi pun juga ada di sana. Ada di sana, Ibu. Betul, ada yang mengatur anak menyeberang dan lain sebagainya. Nah, untuk pelayanan SIM saya juga ucapkan terima kasih karena sekarang tidak perlu lagi ke ngurusin Ke kantor langsung, karena ya. sudah ada SIM keliling yang SIM biasa keliling. nongkrong di bundaran situ, Bundaran, Pak. bisa. Betul. Begitu juga dalam pengurusan pembayaran pajak dan sebagainya. Sekarang kan sudah ada online, Pak. Alhamdulillah untuk Palangkaraya. Jadi ketika mau bayar tidak perlu khawatir uangnya cukup nggak ya, saya melakukan pelanggaran nggak ya, kan sekarang ada etle ya, Pak. Etle, Betul, iya. Anggi. Nah, di sana kita bisa cek online apakah kita melakukan pelanggaran dan berapa yang harus kita bayarkan dan lain sebagainya. Sudah luar biasa, tapi alangkah baiknya kinerjanya dapat ditingkatkan, dapat lebih maksimal atau lebih luar biasa dari yang sudah berjalan, terutama untuk daerah penyeberangan anak-anak. Betul, Pak, karena kalau saya boleh tahu Ibu, apakah yang berjaga di lalu lintas untuk penyeberangan siswa itu kan dari taksi ke sekolah biasa dia nyebrang ya, Bu, ataupun yang naik motor, apakah itu ada jam kerjanya? Mohon maaf nih saya bertanya. Biasanya itu kalau saya berangkat jam 6, polisi yang jaga biasanya belum datang. Tapi kalau misalnya saya datangnya jam 6, lewatnya jam 6.30, itu polisinya juga sudah duduk udah selesai kayaknya kerja dalam proses penyeberangan, sedangkan anak-anak juga masih ada yang nyebrang tuh, Bu, saat itu. Dan itu saya temukan di Jalan Ayani di seberang Poto Alin. Nah, di sana ada penyeberangan itu, Bu, yang masuk ke kawasan. Iya, betul. Nah, apakah di situ ada jam khusus untuk yang menjaga di sana? Dan kalau memang ada jam khusus, jam berapa saja, dan apakah itu hanya berlaku untuk jalan besar atau tidak? Kalau misalnya itu bisa berlaku di mana saja, mungkin bisa, Bu, dibantu untuk sekolah kami karena di sana sangat padat, Ibu. Dan mohon juga kalau berkenan berikan zona selamat sekolah yang aspalnya betul, karena sekolah kami kan belum ada itu. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, kalau memang anak-anak di posisi yang safe school itu, berarti kan yang pengendara dapat ditindaklanjuti, Ibu. Betul, kalau kita safe schoolnya nggak ada, ya pengendara menganggap nggak ada dasar gitu. Berhubung kan anak-anak SD itu, Ibu, mohon maaf, dia nyebrang itu ya nggak lihat kiri kanan, apalagi kalau udah orang tua datang cepet udah nyos gitu. Sedangkan satpam kami kan terbatas, yang dilayani sangat banyak, Ibu, luar biasa. Nah, itu dari saya, Ibu, mohon maaf. Terima kasih, Bu Ayu. Kayaknya Bu Ayu ini udah mengerti dan paham betul ya, Ibu, ya, bagaimana pengurusan SIM, pajak, dan sahabat Polri inilah masyarakat yang betul-betul memahami bagaimana tertib berlalu lintas. Ini salah satu contoh nih, Ibu, ini Bu Ayu ini kan yang sangat peduli dengan keselamatan. Nah, Bu Woro bisa sekalian dijawab langsung nih apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Ayu yang tadi sudah diberikan apresiasi untuk kegiatan pelayanan baik di bidang SIM maupun STNK, karena memang kami dari fungsi lalu lintas ini selalu berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan di Jalan Ayani, Bu, ya, yang memang di situ jalurnya memang ramai sekali karena di situ pusatnya pendidikan. Kami sudah tempatkan untuk personil di situ, Ibu, untuk melaksanakan pengaturan khususnya dalam membantu penyeberangan para pengendara. Nah, untuk waktunya itu pukul 06, Bu, karena sebelumnya kita melaksanakan APP dulu, Ibu, kepada seluruh personil yang akan melaksanakan tugas. Kita apelkan dulu, kita APP-kan. Jadi setelah
APP selesai, maka personil langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pengaturan yang nanti di Ramin 2 Ibu, nanti kami usahakan untuk diadakan plotting personil yang ada di sana, karena memang persimpangan di Palangkaraya ini kan banyak Sangat sekali. banyak sekali. Sementara personil kita juga Terbatas. sangat terbatas Ibu. Jadi nanti kami usahakan atau kami pertimbangkan untuk penempatan personil di wilayah Ramin yang memang padat. Dan terkait dengan JOS tadi ya, zona aman sekolah, nanti kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan karena terkait dengan sarpras yang harus dilengkapi untuk zona aman sekolah. Dan memang benar sekali anak-anak usia SD itu SD. masih dikatakan usia dini. Makanya kalau ada kegiatan sadar lalu lintas usia dini atau mungkin bisa disebut salut ya. Salut. Karena usia dini ini paling mudah untuk bisa kita memberikan atau mengajak anak-anak untuk selalu tertib, sehingga kalau sudah dari kecil sudah tertib, maka insya Allah kedepannya akan tertib. Makanya di kegiatan tertib berlalu lintas untuk usia dini ini memang harus kita semuanya peduli, baik orang tua, bapak dan ibu guru harus peduli keselamatan untuk anak-anak kita selanjutnya. Baik Bu Ayu, Pak John. Nah tadi itu kita berbincang-bincang masalah bagaimana pelayanan Direktorat Lalu Lintas yang ada di Kota Palangkaraya. Apakah Pak John dan Bu Ayu sendiri pernah mengalami ini atau di keluarga juga pada saat mengurus surat menyurat atau tilang atau SIM ada tidak ditemukan di Direktorat Lalu Lintas di Kota Palangkaraya yang pelayanannya kurang begitu humanis itu Bu ya maksudnya. Ya, Nah mungkin disampaikan kurang saja itu biar untuk jadi koreksi Bu Iya, ya. betul Nah sekali. Bu Ayu dan Pak John ada tidak sampaikan saja di sini. Di sini kan kita cerita curhat. Iya, curhat. Nah, boleh dari Pak John dulu ya. Terima kasih Mas Toro, sangat menarik sekali. Mungkin ini pengalaman pribadi ya Bunda ya. Oh, betul. Jadi mohon izin Siap. yang mungkin pertama ya, terutama untuk pos Polantas yang ada di kilometer 38 kalau Oh, tidak iya, salah iya. ya. Pos Polantas. Kita sebagai masyarakat nih tidak pernah tahu tentang aturan razia itu bagaimana. Ya, yang kadang-kadang mereka bisa timbul razia kapan saja gitu, tanpa ada rambu atau apa, razianya persis di depan pos itu. Apakah itu memang aturannya atau apa? Kita sering menemukan, kebetulan waktu kita mancing pagi minggu itu kan karena jarak jauh, kita pagi-pagi sudah meluncur ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dialami juga ya, tetangga ya, itu apakah benar ini waktu dirazia ya, dia melanggar nih, lalu diambil STNK tanpa diberi surat tilang gitu Bunda. Lalu nanti katanya disuruh ke pos seperti di Bundaran Besar atau di mana gitu. Itu salah satu yang mereka keluhkan, apakah benar tanpa ada surat tilang atau apa. Yang ketiga, saya pernah mengalami juga saat itu sedang mengurus memperpanjang STNK dan pajak kendaraan istri saya. Walaupun kurang 1 hari, tapi saya berinisiatif mendulukan karena ada waktu. Nah kebetulan saat itu kendaraan istri ini kan tidak saya bawa ke sana karena memperpanjang pajak saja. Dan dia memakai. Nah saat dirazia dia dapatlah istilahnya diberi sanksi pelanggaran karena tidak memiliki surat menyurat. Sementara saya mengurusnya di Samsat. Nah lalu apakah tidak ada keringanan atau apa istilahnya itu ya, toleransi, karena bukan istilahnya lalai dia lupa, karena saya yang memaksa untuk memperpanjang pembayaran pajak ini, walaupun kurang 1 hari tadi yang kita tahu
Tapi sama Polantasnya tetap ditilang karena tidak melengkapi surat menyurat. Nah, itu yang pernah kita alami juga Bunda. Yang kita alami juga yang terakhir juga masukan tadi, terutama karena kita sering mengantar anak kita di MTS 1 Bunda, terutama kalau hari Senin, apalagi kalau hujan, itu padatnya, macetnya luar biasa. Dulu kita memang pernah menemukan atau melihat, melihat ada Polantas yang mengatur di situ. Setelah Covid ini kita lihat tidak ada itu Bunda. Karena saya sering mengantar anak itu, waduh, gimana ini para penggunanya tidak sadar akan tertib atau budaya tertib lalu lintas di situ. Tidak hujan pun sudah macet, apalagi hujan itu bisa sampai ke bank muamalat itu mengantrinya luar biasa. Karena di situ kan kawasan zona sekolah. Nah, mungkin itu hal-hal yang pernah kita alami, kejadian yang kita dapat di lapangan. Mohon maaf, masukan atau kritik ini kita sampaikan karena kita cinta kepada Polri, terutama Polantas, agar kedepannya bagaimana Polri ini dapat bersinergi atau bergandengan dengan masyarakat sehingga masyarakat tuh merasa memiliki Polri ini di hatinya Bunda. Sekian Bunda. Terima kasih. Terima kasih Mas John. Nah, kebetulan di sini kan curhat ya Bu ya, curhatnya masyarakat terhadap polisi lalu lintas, dan ini keluh kesah masyarakat sendiri Bu. Nah, bagaimana dari tanggapan Ibu sendiri yang pernah dialami oleh Pak Josri dan keluarga Pak John? Baik Pak John, terima kasih atas kritik atau saran atau bahkan mungkin kejadian yang telah dialami oleh Pak John terkait khususnya tadi di pos lantas kilometer 38. Memang kalau untuk razia atau kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor itu ada aturannya, harus dipasang rambu-rambu pemberitahuan sebelumnya, kemudian juga harus ada surat perintah dan lain sebagainya. Namun karena di situ pos kemungkinan personil yang menjaga di situ menemukan pelanggaran yang kebetulan lewat di pos tersebut, sehingga harus dilakukan penindakan. Kemudian terkait tadi yang surat-suratnya diambil, kemudian harus dibawa ke pos. Nah, harus ditilang. Nah, bisa juga dimungkinkan karena personil tersebut tidak membawa belangko tilang sehingga harus dibawa ke pos bundaran untuk dilakukan penilangan. Kemudian yang satunya lagi masalah toleransi tadi. Betul, ya toleransi memang kita harus mempunyai, walaupun polisi tetap ada rasa toleransi kepada masyarakat, cuma kita kan tidak bisa membuktikan bahwa memang surat-surat tadi sedang diurus dalam proses kita tidak bisa membuktikan seperti itu, sehingga polisi pun ada kekhawatiran kalau memang itu hanya sekedar alasan. Nah, jadi mungkin itu yang harus bisa dipahami. Tetapi waktu itu SIM-nya ada ya Bu? Ada. SIM-nya ada. Nah, itu juga kembali lagi kepada personil Polri-nya. Kalau personil Polri mempunyai perasaan percaya bahwa oh ya Ibu sedang STNK-nya sedang diurus, maka akan diberikan rasa toleransi. Atau bisa juga Ibu ya dengan solusi itu Bu ya, di foto mungkin Bu ya. Di foto bisa, atau ya. Sekarang kan sudah mulai video call ya. Iya betul, bisa juga. Video call, bener Pak. Biar lebih percaya mungkin bisa Bu lebih ya. percaya karena saat-saat sekarang ini kan banyak juga kendaraan-kendaraan yang hilang. Betul. Ya, kemudian dengan penampilan si pengguna jalan yang tidak menampilkan bahwa yang bersangkutan itu ternyata yang membawa sepeda motor orang lain. Jadi itu semua sebenarnya untuk antisipasi. saja. Ya. Bukan tidak ada rasa toleransi, tapi lebih pada kewaspadaan dan toleransi keamanan daripada kendaraan tersebut. Mungkin bisa diterima Pak. Yang di MTSN 1 tuh Bunda. Yang di MTSN 1. Oh ya, di situ kalau hari
Senin ataupun hari hujan, di situ memang padat sekali, Padat Mas. sekali, betul. Dan anggota polisi pun juga selalu diterjunkan ke sana, Pak, untuk melaksanakan penguraian masalah arus lalu lintas. Nah, karena pada saat hujan itu juga banyak juga penggal-penggal jalan yang mengalami kemacetan, sehingga anggota di Lantas pun dan juga dengan Polresta Palangkaraya kita bagi rata sehingga tidak ada jalan yang tidak terurai, Bu. Barangkali mungkin di MTSN itu yang seharusnya 3 personil, tapi karena di daerah lain juga harus diurai kemacetannya, maka di sana 2 personil, yang 1 personil diarahkan ke penggal jalan yang lainnya, gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak John, Bu Ayu, dan Bu Woro. Sahabat-sahabat Polri, bincang-bincang kita hari ini kayaknya makin lama makin menarik dan Ibu ya, sesi curhatnya itu betul-betul keluar dari hati mereka, pengalaman pribadi mereka, bahkan keluarga mereka sendiri juga mengalami itu, Bu ya. Bu Woro, kita minta sedikit ini dari Bu Woro, bagaimana perilaku pengendara yang baik, Ibu, biar sahabat-sahabat Polri di rumah tahu nih. Dan satu lagi Bu Woro, sekalian aja nih tips aman berkendara biar masyarakat dan sahabat Polri di rumah paham ini, Bu. Silakan, Ya. Bu Woro. Baik sahabat Polri dimanapun berada, kita sebagai anak bangsa memang wajib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Karena apa? Karena lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan. Semua kegiatan tidak lepas dari lalu lintas. Kemudian juga bagaimana sih supaya kita itu baik dalam berlalu lintas, kita harus bertanggung jawab nih, Mas. Bertanggung jawab terhadap diri kita dan juga kepada para pengguna jalan yang lainnya. Kita tidak boleh egois, salib-salib, serobot sana, serobot sini, itu tidak boleh. Dan juga kita harus santun dalam berlalu lintas. Kita harus sabar ketika ada kemacetan, maka kita harus sabar. Jangan sampai ketika ada kemacetan kita melakukan perbuatan atau tindakan yang lain sehingga akan membuat lalu lintas semakin macet. Dan supaya aman itu ada trisiap ya sahabat Polri. Ada trisiap. Siap yang pertama yaitu siap diri. Pastikan bahwa kondisi fisik ketika akan berkendara harus sehat jasmani dan rohani, tidak ngantuk, tidak lelah, kemudian juga tidak pengaruh dalam alkohol. Kemudian siap yang kedua yaitu siap kendaraan. Kendaraan sebelum digunakan harus dicek kelaikannya, mulai dari kaca spion kalau sepeda motor ya, kemudian lampu rem, lampu sen, lampu utama, Kelengkapan kendaraan, Bu ya. Iya, helm dan lain sebagainya itu harus dipastikan bahwa itu layak jalan. Karena semua kelengkapan yang melekat pada kendaraan itu semuanya disiapkan untuk keselamatan atau untuk melindungi para pengguna jalan. Dan kemudian siap yang ketiga itu siap mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu rambu-rambu, marka jalan, kemudian lampu traffic light. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat kalau lampu kuning itu malah tancap gas ya, Mas ya. Padahal harusnya kan kurangi kecepatan, pelan-pelan, siap untuk berhenti. Nah, kemudian juga masih kalau kita lihat tuh lampu merah itu begitu nyala masih saja karena dia beranggapan masih sekian masih ada detik, waktu mungkin Ibu masih ya. ada waktu. Padahal itu tidak boleh. Membahayakan itu sebetulnya, Bu. membahayakan karena sekali lagi tertib berlalu lintas adalah menyelamatkan anak bangsa. Siapa sih anak bangsa? Anak bangsa adalah kita semua. Oleh karenanya sahabat Polri dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk tertib berlalu lintas karena tertib berlalu lintas adalah mencerminkan budaya bangsa. Terima kasih Bu Woro, terima kasih juga nih Pak John dan Ibu Ayu waktu dan kesempatannya di acara kita hari ini. Curhat Dong, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah. Sahabat Polri, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini, curhat kita hari ini dapat bermanfaat dan sahabat-sahabat Polri di rumah juga
nantinya juga bisa menyampaikan ke teman-teman atau saudara di lingkungan kecil mereka dulu Ibu ya, bagaimana tertib lalu lintas yang baik. Oke, kita akhiri bincang-bincang dan curhat kita hari ini. Saya Miko Tridiantoro dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.